Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah kita Sosiologi Lingkungan. Kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-10. Secara spesifik kita akan membahas sebuah isu yang sangat penting, di mana hal ini memiliki kontribusi bagi munculnya isu-isu lingkungan, baik secara nasional dan global, yaitu produksi pangan. Mungkin kita tidak pernah menyangka bahwa persoalan produksi pangan ini memiliki kontribusi penting atau signifikan bagi munculnya isu lingkungan. Oke, untuk itu akan saya jelaskan mengenai sejauh mana dan bagaimana pangan itu atau produksi pangan itu memiliki kontribusi besar bagi munculnya isu-isu lingkungan. Untuk itu saya akan berbagi slide kepada Anda semua supaya Anda semua bisa menangkap uraian saya dengan baik ya. Oke. Baik. Sosiologi lingkungan, minggu ke-10, produksi pangan modern dan persoalan lingkungan. Ya, inilah topik yang kita bahas pada kali ini, mengenai bagaimana produksi pangan modern itu, yang umumnya digunakan pada masyarakat modern termasuk negara kita, itu memiliki kontribusi besar bagi munculnya persoalan lingkungan. Oke. Sebelum sampai kepada persoalan bagaimana produksi pangan modern itu menimbulkan persoalan lingkungan, saya ingin menjelaskan kepada Anda semua data-data produksi pangan dunia ya. Oke, ini data setahun yang lalu 2019 ya, kurang lebih lah. Nah, ini data yang menunjukkan sejauh mana produksi pangan atau khususnya di sini adalah produksi bahan makanan pokok ya, atau berupa biji-bijian ya. Ini data 2 tahun yang lalu. Misalnya, data menunjukkan bahwa produksi corn, jagung itu merupakan produk yang paling banyak diproduksi oleh masyarakat dunia, masyarakat modern pada sejauh ini ya. Nah, ukurannya sekitar 1 miliar atau 1 miliar metrik ton itu merupakan jumlah sebanyak produksi jagung yang diproduksi oleh negara-negara di dunia. Jadi jagung ini ternyata adalah bahan makanan yang paling banyak diproduksi oleh masyarakat dunia. Yang kedua adalah wheat. Wheat itu adalah gandum ya, yang nanti menjadi bahan terigu. Nah, ini termasuk terigu ada sekitar 734 juta metrik ton diproduksi sebenarnya pada produksi 2018-2019. Yang ketiga ini yang sering makanan pokok kita, masyarakat Indonesia dan masyarakat Asia umum lainnya adalah rice atau beras. Nah, beras ternyata menduduki pangan yang diproduksi dalam jumlah ketiga terbesar di dunia, yaitu sekitar kurang lebih 500 juta ton metrik ton diproduksi oleh masyarakat dunia pada tahun 2019. Berikutnya adalah barley itu juga sorghum, oats, dan rye. Nah ini, tapi tiga besar adalah jagung, kemudian gandum, kemudian adalah beras ya. Nah, ini adalah data produksi pangan yang pada kategori daging, meat production by region. Ini adalah dalam jumlahnya ini data 2017 bahwa produksi pangan, produksi daging di seluruh dunia itu ternyata banyak dihasilkan oleh negara-negara Karibia, Oseania, Afrika, Central Amerika, Nah, itu adalah negara-negara Karibia, Afrika, Oseania itu Amerika termasuk negara-negara yang paling banyak memproduksi daging di sana. Eropa sekitar 1.150 atau 200 juta metrik ton, dan Asia kurang lebih memproduksi 100-150 juta metrik ton diproduksi pada tahun 2017. Nah, data ini berasal dari United Nations Food and Agriculture Organization atau data dari organisasi pangan dan agriculture PBB ya. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya produksi pangan di dunia ini, baik yang bersifat biji-bijian yang merupakan bahan pokok dan juga dagingnya. Oke. Nah, saya ingin spesifik kepada Anda data mengenai produksi beras. Nah, tadi kan beras merupakan produksi sumber makanan yang diproduksi terbesar ketiga di dunia setelah jagung dan gandum. Nah, bagaimana produksi beras di dunia? Nah, ini data juga tahun 2018 menunjukkan bahwa Cina merupakan negara produsen beras terbesar di dunia, sekitar 148 juta metrik ton diproduksi oleh Cina
sekitar 2 tahun yang lalu. Mungkin sekarang tambah menaik ya. Yang kedua adalah produsen beras terbesar di dunia adalah India. Nah, itu 111, 112. Nah, saya kira ini hal yang wajar karena Cina merupakan penduduknya sangat besar dan konsumsi mereka akibatnya juga meninggi. Cina hampir 1,5 miliar penduduknya, di India juga hampir 1 miliar, maka produksi beras mereka sangat besar ya. Oke. Yang ketiga nih, ini negara kita. Nah, Indonesia adalah negara produsen terbesar beras ketiga di dunia. Kita memproduksi sekitar 37 juta metrik ton data tahun 2018. Nah, mungkin saya kira data sekarang sudah menaik ya. Saya kira sudah menaik data kita karena konsumsi beras Indonesia sangat tinggi. Anda kalau tidak makan 3 kali sehari nasi kayaknya belum makan ya. Umumnya orang Indonesia makan 3 kali sehari dengan nasi yang berasal dari beras itu. Maka Indonesia termasuk produsen dan konsumen beras terbesar ketiga di dunia. Yang keempat adalah Bangladesh dengan 32 juta metrik ton, yang kelima adalah Vietnam ya. Thailand, yang keenam di Thailand. Nah, yang menarik adalah begini, walaupun Indonesia nih ya, Indonesia, Cina, India termasuk produsen besar dunia, tapi kalau Anda pergi ke negara-negara barat, Australia misalnya, atau Belanda yang saya tahu, itu yang sering kita temukan adalah beras Thailand, beras produksi Thailand. Padahal Thailand dalam jumlahnya sekitar ada di posisi ke-6 sebagai produsen beras. Tapi mereka luar biasa bisa mengekspor ya beras mereka. Saya kira jarang saya menemukan beras produksi Indonesia di negara-negara baru itu, barat itu termasuk di Australia. Lebih banyak produsen beras Thailand atau beras India, Pakistan ya. Oke. Nah, ini menarik nih. Ini tantangan bagi para produsen beras kita, jangan cuma untuk produksi sendiri digunakan, tapi juga untuk bisa impor ya, ekspor ke negara lain seperti Thailand. Oke. Nah, saya ingin tunjuk kepada Anda data nasional beras kita. Nah, tadi kan secara spesifik kita ada di posisi ketiga. Nah, bagaimana nih data 2017? Nah, ternyata Indonesia setiap tahun produksi beras kita selalu meningkat ya. Ini pada data 2017 nih, berdasarkan dari BPS dan Kementerian Pertanian. Pada tahun 2017 hingga 3 tahun yang lalu, Indonesia memproduksi sekitar 47 juta metrik ton beras. Kita memproduksi sekitar 47 juta ton beras pada tahun 2017. Mungkin sekarang sudah hampir 50 juta ton beras diproduksi oleh negara kita. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa data ini dari data global dan nasional, bahwa produksi pangan itu yang seharusnya merupakan pokok, beras, gandum, jagung itu selalu meningkat setiap tahun. Oke. Nah, manusia semakin bertambah, dan karena itu produksi pangan juga semakin bertambah. Nah, oke, seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini. Oke. Tadi kita sudah memperlihatkan kepada Anda semua betapa luar biasa produksi pangan dunia ini, baik secara global dan nasional. Pertanyaannya adalah, apa efeknya atau apa efeknya produksi pangan yang tinggi ini bagi persoalan, bagi lingkungan? Nah, dalam perspektif sosiologi lingkungan, bahwa ternyata produksi pangan modern ini, yang tentu saja pangan yang selama ini diproduksi, tentu menggunakan sistem pangan modern, makanya saya akan sebut adalah produksi pangan modern. Bahwa ternyata produksi pangan modern itu merupakan salah satu penyebab persoalan lingkungan. Nah, ini saya kira menjadi hal yang menarik kita pahami, bahwa pangan itu kita butuhkan, tetapi pada sisi lain, pangan juga memberi kontribusi bagi munculnya persoalan lingkungan. Mengapa? Oke, pada aspek apa produksi pangan modern ini bisa memberikan kontribusi bagi rusaknya lingkungan? Mari kita lihat. Nah, produksi pangan modern memberikan kontribusi bagi munculnya lingkungan terletak pada sistem produksi pangan itu sendiri. Jadi, sistem produksi pangan modern yang digunakan oleh masyarakat kita, termasuk negara Indonesia, dunia dan negara Indonesia, itu memberikan kontribusi bagi munculnya isu-isu lingkungan. Jadi sistem produksinya. Oke. Jadi ternyata sistem produksi pangan modern itu memberikan kontribusi bagi munculnya isu-isu lingkungan. Nah, ini merupakan ironi ya, Mas. Oke, ironinya di mana? Manusia modern itu dengan sistem produksi pangan modern mampu meningkatkan produksi dan menstabilkan persediaan, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan persoalan lingkungan global yang luas. Maksud saya begini, dengan kemajuan teknologi, masyarakat modern mampu meningkatkan kebutuhan pangan mereka, diciptakannya teknologi,
dan sistem produksi yang modern dan sebagainya. Persediaan meningkat, stabilitas persediaan meningkat, harga juga mungkin stabil, produksi meningkat. Nah, ini adalah salah satu kelebihan masyarakat modern, mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok, kebutuhan pokok mereka berupa pangan. Namun kelebihan ini ternyata harus dibalas dengan munculnya aspek-aspek negatif dari sistem produksi pangan modern ini, yaitu munculnya efek-efek produksi pangan modern terhadap persoalan lingkungan yang cukup serius ya. Nah, permintaan global pangan dunia yang terus meningkat dengan seiringnya populasi juga meningkat, membuat produksi pangan terus ditingkatkan. Nah, masyarakat kan meningkat, jumlah manusia di dunia ini meningkat. Indonesia aja sekarang sudah 275 juta, hampir 880 mungkin yang kalau tidak tercatat. Nah, pertumbuhan penduduk ini itu juga membutuhkan peningkatan produksi pangan. Karena itu mau tidak mau caranya adalah untuk meningkatkan produksi pangan menggunakan sistem produksi pangan modern. Karena kalau masih menggunakan sistem pangan tradisional tidak akan bisa tercapai. Nah, masalahnya terletak pada apa? Yaitu sistem pangan modern itu memiliki masalah pada cara produksi pangan itu. Pada aspek apa? Salah satunya adalah produksi pangan modern khususnya tadi itu menggunakan pestisida, pupuk, dan memerlukan lahan-lahan baru. Oke, mari kita lihat secara detail. Oke. Nah ini, ada gambar pesawat yang sedang menspray, menyemprotkan dengan ini tentu spray menyemprotkan pupuk atau pestisida melalui pesawat. Nah, oke, mungkin di Indonesia masih belum ada, tapi negara-negara ya, di Amerika dan Australia mungkin ini hal yang biasa. Oke. Produksi pangan modern memiliki efek atau kontribusi yang penting bagi munculnya proses lingkungan terletak pada satu penggunaan pestisida yang berlebihan atau mungkin salah pakai. Nah, penggunaan pestisida ini dalam sistem pangan modern itu tidak bisa terhindarkan untuk menghilangkan hama dan membunuh hama-hama perusak produksi pangan, bisa jagung, bisa gandum, bisa padi dan sebagainya. Nah, penggunaan pestisida ini ternyata sudah meningkat luar biasa dan biasa dilakukan oleh para petani dan sebagainya. Tapi ada efek yang tidak disadari, yaitu munculnya polusi udara. Karena tadi kan menggunakan spray, baik yang spray yang tradisional, apalagi yang termenggunakan modern, itu kan menimbulkan efek polusi udara. Penggunaan pestisida melalui spraying tadi, kan menyebar kemana-mana tuh pupuk pestisidanya. Nah, efeknya apa? Bisa menyebar kemana-mana, masuk kemana? Ke air sekitar pertanian yang kena spray itu. Maka misalnya di Amerika, data yang saya dapatkan bahwa penggunaan spraying untuk pupuk pestisida itu menimbulkan polusi air. Di Amerika pestisida di semua air, pestisida ditemukan di semua aliran air dari 9% sampel sumur, menunjukkan bahwa pestisida betapa sudah mencemari air-air di Amerika Serikat. Dan saya kira di negara kita pun seperti air-air sumber mata air di lingkungan sawah-sawah dan pertanian kita mungkin harus Anda teliti juga. Dan hampir semuanya tercemar oleh pestisida. Efek lain dari penggunaan pestisida itu adalah kerusakan tanah, membunuh mikroorganisme yang justru sangat penting bagi pertumbuhan pangan kita. Banyak makhluk-makhluk kecil yang terbunuh karena pestisida itu. Nah, yang selanjutnya adalah terjadi kerusakan tanaman, akar merusak, mengganggu pertumbuhan tumbuhan-tumbuhan di sekitar itu. Yang pertanian terkena spraying pestisida itu akan mengalami kerusakan dari segi daun, akar, dan sebagainya. Dan akibatnya menjadi terganggu pertumbuhan pohonnya. Nah, selanjutnya bahaya bagi binatang. Nah, karena pestisida itu ada residunya. Bisa menempel pada makanan. Itu kan dimakan oleh burung, binatang, dan sebagainya, oleh ikan, dan juga termasuk kita. Nah, tanpa kita sadari, kita memakan makanan yang sudah terkena residu pestisida itu. Maka kalian hati-hati kalau Anda, mungkin zaman dulu kita enak makan di pinggir di galengan sawahnya, bawa timbal sisi galengan makan sama. Nah, sekarang mungkin harus hati-hati karena di sekitar itu banyak ada pestisida dan sebagainya. Nah, akibat lainnya adalah dengan penggunaan pestisida itu hama menjadi resisten terhadap pestisida. Lama-lama penggunaan pestisida itu justru tidak membunuh hama, justru hama menjadi resisten atau memiliki daya tahan, sehingga memerlukan pestisida yang lebih banyak. Akibatnya juga efeknya lebih banyak pula secara lingkungannya.
Saya kira itu. Oke, aspek kedua bahwa produksi pangan modern itu memberikan kontribusi bagi rusaknya lingkungan adalah pada aspek penggunaan pupuk buatan atau fertilizer yang berlebihan atau salah pakai. Nah, kalau penggunaan pupuk buatan itu berlebihan, maka efeknya sangat luar biasa bagi lingkungan. Oke, sekitar 40-60% produksi pangan menggunakan pupuk buatan. Nah, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar produksi pangan kita, baik itu sayuran, pangan, dan buah-buahan, itu ternyata 60% menggunakan pupuk buatan. Oke. Karena itu lebih dari 50% manusia, kita semua mengkonsumsi pangan hasil penggunaan pupuk buatan. Oke. Apa dampaknya dari penggunaan pupuk buatan ini? Pupuk buatan itu atau inorganik itu mengandung zat kimia dan mineral yang berbahaya bagi binatang, manusia, dan sebagainya. Itu ada nitrogen, ada potasium, ada sulfur, ada kalsium, dan sebagainya. Ini adalah berbahaya kalau terkonsumsi secara sengaja, secara berlebihan oleh kita. Pupuk buatan juga mengakibatkan merusak kualitas tanah karena kandungan tadi zat kimia mineral tadi. Maka akibatnya terjadi keasaman, meningkatnya keasaman tanah dan mengakibatkan kesuburan tanah menjadi berkurang. Ketiga adalah dengan penggunaan pupuk buatan tadi merusak air. Lebih dari 50% misalnya di data di Amerika, danau di Amerika itu terkontaminasi pupuk buatan. Pupuk racun bagi kehidupan, pupuk itu ternyata menjadi racun bagi kehidupan di dalam air, menurunkan oksigen air, dan akibatnya banyak tumbuh-tumbuhan yang tidak diperlukan seperti ganggang air. Selanjutnya, pupuk buatan itu mengganggu kesehatan manusia. Nah, ini saya kira jelas. Para petani itu harus hati-hati ketika mereka sering menggunakan pupuk buatan, ada zat kimia yang masuk pada mereka. Zat kimia dari pupuk merusak air minum, menyebabkan kanker dan penyakit kronis, terutama pada anak-anak. Ya, hati-hati kalau ada keluarga Anda yang berprofesi sebagai petani, hati-hati penggunaan pupuk buatan ini. Selanjutnya, penggunaan pupuk buatan ini mempengaruhi kepada terjadinya perubahan iklim global. Ternyata pupuk buatan itu mengandung metan, karbon dioksida, amonia, dan nitrogen. Yang ini menyebabkan emisi yang menyebabkan gas rumah kaca greenhouse. Akibatnya terjadi pemanasan global dan perubahan cuaca. Nah, ini karena kan mungkin kalau yang terjadi adalah 1-2 orang petani, tapi kalau jutaan petani di seluruh dunia menggunakan pupuk buatan ini, maka efeknya luar biasa sampai kepada perubahan global dunia, terjadinya efek rumah kaca. Artinya terjadi peningkatan suhu bumi, ya, global warming. Oke. Yang ketiga, nah ini produksi pangan modern menimbulkan efek terhadap lingkungan terletak pada penggunaan mesin pada produksi pangan atau terletak pada mekanisasi produksi pangan. Nah, masyarakat modern ini kan tidak terlepaskan dari penggunaan teknologi modern dalam produksi pangan mereka. Oke, petani misalnya untuk menanam padi di kita, mereka menggunakan teknologi modern. Contohnya adalah traktor. Traktor sebenarnya mungkin dianggap hal yang biasa sekarang. Oke, yang lebih canggih lagi traktor di negara-negara maju luar biasa. Dari mulai membajak sawah sampai memanen menggunakan mesin, ya. Nah, traktor misalnya mesin-mesin itu. Dan dampaknya apa? Kan traktor itu kan mesin. Mesin itu memerlukan bahan bakar. Nah, bahan bakar itu satu pasti menimbulkan gas buang. Nah, gas buangnya ini terbuat dari bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, ada kandungan timbal dan sebagainya. Itu berbahaya bagi lingkungan, bagi para petani sekitarnya. Belum lagi ketika terjadi tumbahan minyak bahan bakar dari traktor tersebut atau teknologi lainnya, maka itu akan mencemari tanah, mencari air, dan sebagainya di lingkungan pertanian itu. Oke, ini terakibat teradanya mekanisasi pertanian dengan menggunakan untuk produksi pangan, ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan traktor dalam proses pertanian kita. Ini dalam rangka membajak sawah, dalam membajak area pertanian yang ingin ditanami. Nah, dalam ketika panen pun sekarang kan sudah banyak terjadi bagaimana memanen padi atau memanen gandum itu tidak menggunakan tangan atau jangan sampai menggunakan mesin, ya. Jadi hampir semua dari produksi awal sampai akhir itu menggunakan teknologi mesin, dan mesin itu menggunakan bahan bakar dan sebagainya yang berakibat kepada persoalan lingkungan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada solusi bagi sistem produksi pangan modern yang seperti ini? Jawabnya ya.
kita harus optimis ya, walaupun ini masalah besar, tapi kita harus jawabannya harus optimis. Ya, mungkin sekarang perut kita terisi dengan kebutuhan air pangan kita terpenuhi, tetapi akan ada persoalan kesehatan dan lingkungan dalam jangka panjang. Nah ini kemampuan masyarakat modern memproduksi pangannya itu luar biasa. Kita dapat memenuhi kebutuhan pangan kita, tapi juga mungkin perut kita terisi. Tapi jangan lupa kesehatan kita akan terganggu dan lingkungan kita akan rusak. Nah, maka harus diperlukan adanya solusi terhadap sistem pangan modern ini. Apa? Nah, ada yang disebut dengan ketika bicara tentang masalah pupuk, masalah pestisida dan sebagainya, maka diperlukan namanya sistem yang disebut dengan integrated pest management, manajemen hama yang terintegrasi. Maka salah satunya adalah solusi yang bisa ditawarkan adalah penggunaan pengendalian hama secara budaya, menggunakan sisi-sisi masyarakat, kebiasaan masyarakat yang sudah lama digunakan dalam mengontrol hama, yaitu disebut dengan cultural control. Nah, misalnya terjadi ada rotasi penanaman untuk mencegah terjadinya hama dan sebagainya, sehingga mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk buatan, maka harus bisa ada namanya rotasi penanaman. Jangan cuma satu jenis tanah untuk satu jenis pangan, maka harus ada penggantian. Saya kira ini sering terjadi di masyarakat kita, mungkin minggu ini, tahun ini mereka menanam padi, masa berikutnya menanam jagung dan sebagainya, supaya hamanya tidak bisa hidup. Ada solarisasi tanah, pemataharian, pemanasan melalui matahari tanah, penanaman dan panen yang diatur waktunya. Selanjutnya, manajemen hama ini bisa dilakukan melalui membuat tanaman tahan hama. Nah, ini adalah saya kira tantangan bagi para saintis untuk menciptakan varian-varian tumbuhan yang tahan atas hama, host plant resistant. Merekayasa kemampuan genetik tanaman pangan untuk meningkatkan daya tahan dan produksi tahan terhadap hama, tapi juga bisa meningkatkan produksi. Nah, ini adalah salah satu solusi bagi persoalan pangan yang terjadi saat yang berdampak kepada lingkungan. Oke. Solusi ketiga adalah melakukan namanya kontrol biologis, biological control. Nah, saya kira ini sering terjadi di dalam masyarakat kita untuk mencegah hama itu, kan kita tidak akan menggunakan pestisida atau pupuk buatan, tapi mengenalkan dan mengkonservasi dan menggunakan musuh alami. Contohnya, nah mungkin di beberapa daerah ada yang memelihara burung hantu. Di beberapa di Indonesia, saya kira ini kearifan lokal yang mesti dijaga. Untuk membasmi hama burung, hama tikus tidak disemprot melalui pestisida, tetapi menggunakan adalah predator alami, yaitu burung hantu. Sehingga burung hantu ini bisa menangkap dan memakan tikus yang merusak padi misalnya. Selanjutnya solusinya adalah pembuatan pestisida alami atau biorational pesticide atau biopesticide. Jadi diciptakan pestisida yang berbahan dasar bio alami. Nah, pestisida berbahan dasar alami yang memiliki sedikit atau tidak bahaya bagi lingkungan. Maka saya kira sudah waktunya diciptakannya pestisida yang tidak berbahan dasar kimia, tapi pestisida yang berbahan dasar alami. Saya kira ini mesti dikembangkan oleh para ahli. Kalau Anda atau siapapun memiliki keahlian di bidang ini, saya kira sudah saatnya membuat pestisida yang tidak merusak lingkungan yang berbahan dasar alami. Saya kira saya sering sudah dengar bahwa sudah banyak diciptakan pestisida yang alami ini. Selanjutnya yang kelima, bahwa untuk sebagai solusi mengatasi persoalan lingkungan akibat sistem pangan modern adalah penggunaan pestisida dan pupuk yang tepat, tidak berlebihan. Nah, ini saya kira banyak persoalan lingkungan muncul akibat penggunaan pestisida yang tidak sesuai aturannya. Mungkin petani itu kan mereka mungkin kebanyakan tidak begitu memahami bagaimana sebuah pestisida itu dilakukan. Mereka hanya kira-kira saja. Akibatnya menimbulkan persoalan lingkungan. Atau mereka menggunakan pupuk hanya berdasarkan menurut si A begini, tapi tidak pernah mereka dijelaskan atau memahami dengan baik bagaimana penggunaan pupuk yang tepat. Akibatnya terjadi persoalan lingkungan atau efek samping bukan pupuk itu. Bahkan mungkin bisa merusak tanaman mereka. Nah, saya kira ini. Maka penting sekali para petani dan kita semua bisa menggunakan pestisida itu dengan tepat sesuai aturan yang berlaku, tidak berlebihan dan tidak berlebihan sehingga menimbulkan efek kepada lingkungan. Ya. Solusi selanjutnya adalah ini menarik nih. Nah, saya kira tantangan juga bagi para ilmuwan dan kita semua.
adalah tantangan perlunya kita menemukan sumber-sumber baru makanan. Nah, sumber-sumber baru makanan yang ramah lingkungan. Nah, sekarang kita kan makan nasi, makan jagung, makan itu kan punya persoalan tuh yang sebutkan tadi. Karena sistemnya yang sistem produksinya yang merusak lingkungan karena pestisida, karena pupuk buatan, karena mekanisasi dan sebagainya. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana menciptakan sumber makanan baru yang ramah lingkungan. Nah, ini ada salah satunya adalah ilmuwan memprediksi bahwa sumber makanan penting bagi kita di masa depan adalah insek. Insek itu apa? Serangga. Nah, para ilmuwan berpendapat bahwa serangga ini merupakan sumber makanan kita yang melimpah untuk masa depan kita. Tidak perlu pupuk, tidak perlu fertilizer dan sebagainya, tapi bisa diproduksi dengan cepat, banyak dan mudah. Contohnya apa? Simet dalam bahasa Sunda atau belalang. Nah, itu termasuk yang mudah diproduksi dan ini menjadi masa depan. Dan selanjutnya adalah ulam bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya grub. Ini bisa diproduksi sebagai bahan makanan masa depan kita. Oke. Tapi ada yang sampai ekstrim juga sih. Kotoran manusia bisa jadi makanan juga, ada juga hasil. Jadi daur ulang tuh kotoran sehingga menjadi sumber makanan alternatif ya. Tapi ini kita belum sampai ke situ, ini agak oke. Nah, selanjutnya adalah yang untuk solusi bagi persoalan produksi pangan ini adalah kita harus menciptakan suatu sistem produksi pangan yang eco-friendly food production, produksi pangan yang ramah lingkungan. Nah, ini adalah tantangan bagi kita semua, baik ilmuwan, bagi pengusaha, bagi pemerintah dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menciptakan produksi pangan yang ramah lingkungan. Nah, ini sehingga efek-efek negatif yang bisa berkontribusi bagi munculnya lingkungan dari produksi pangan bisa diatasi atau setidaknya diminimalisir. Oke. Baik, itulah uraian saya tentang topik kita di minggu pertemuan ke-10 ini, produksi pangan modern dan persoalan lingkungan. Saya sudah menjelaskan kepada Anda apa itu, bagaimana data-data data global dan nasional tentang produksi pangan ini. Produksi pangan kita meningkat dan kita manusia modern mampu memenuhi kebutuhan pangan kita dengan baik ya, secara umum ya. Gitu. Namun di balik itu semua, pada saat yang sama kemampuan kita memenuhi kebutuhan pokok pangan itu menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan. Produksi pangan modern ternyata menimbulkan persoalan lingkungan karena salah satunya sistem produksi pangan modern yang tidak ramah lingkungan, salah satunya karena menggunakan pupuk buatan, fertilizer, menggunakan pestisida yang berlebihan dan sebagainya. Nah, solusinya sudah sampaikan kepada Anda, yaitu menciptakan sistem produksi yang eco-friendly, yang ramah lingkungan. Terima kasih. Sampaikan pertanyaan Anda nanti di sesi diskusi kita atau di kolom pertanyaan pada video YouTube ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.